Hei, saya ini Tuhan, sembahlah saya. Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Satu, dengar yang kedua. Saya kasih dalilnya. Filipi 2 ayat 6 dan 7, firman Tuhan kata, dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tidak akan berujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Islam dan Kristen, ya, yang dimana perdebatan ini sangat seru dan lucu kaum muslimin, ya, bikin kita tertawa bagi yang paham, tapi kalau yang tidak paham ya akan menjauhinya. Tapi kalau yang paham dan fanatik terhadap agamanya pasti akan pasti akan menyimak dengan baik ini. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Mana ada Pak Pendeta, masa orang nyanyi-nyanyi. Iya, itu kan Nyanyi-nyanyi. Berdiri mereka tidak ada sujud. lagu praise, ada juga lagu penyembahan. Nah, Ada lagu fresh lagi, butuh lagu fresh. lagu praise and worship. Masa Penyembahan dan menghadap pujian. Tuhan harus butuh lagu fresh? Emang kalau kita menghadap Tuhan kita stres? Bukan, artinya lagu praise and worship itu kita bersuka cita. Makanya dia bilang bersyukurlah dalam segala hal, kan. Artinya bukan cuma kita bersyukur dalam keadaan kita senang, kita dalam keadaan susah pun harus belajar mengucap syukur. Itu. Ini nah ada Pak Pendeta, saya cari langsung di YouTube, dia langsung di Om Yusuf nih, Om YouTube nih. Nah, mana mereka cuma duduk santai angkat tangan begitu saja, pakai pendek pula itu, aurat kelihatan itu putih-putih bening pula. Tuh mana ada yang berdiri depan gitar, emak, itu emak. Nggak ada Pak Pendeta, apalagi kalau yang lebih ekstrim, putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ada yang begitu juga. Coba cari-cari yang seperti Nehemia, dia memuji Allah, Allah Maha Besar, setelah itu semua mengatakan amin, lalu mereka berlutut lalu sujud menyembah kepada Tuhan. Nah itu kalau Anda mengatakan bahwa itu sama dengan Islam dan itu sama dengan Kristen, coba Anda buktikan. Kita buktikan sini, pembuktian. Cari. Teman-teman, tap layar teman-teman, kasih kencang. Pak Pendeta ini ternyata orang satu suku dengan saya juga di Sulawesi, cuma beliau merantau di Jakarta. Doakan saja jika Allah berkehendak nanti saya jumpakan dia di Jakarta insyaallah. Jadi kita berdua mau diskusi offline tapi di warung-warung kopi. Challenge-nya itu mudah, kalau dia kalah langsung saya bawa ke masjid. Kalau saya kalah langsung dia bawa saya ke air kolam. Tapi saya rasa Pak Pendeta ini kalau dia offline dengan saya itu insya Allah teman-teman, ya, insya Allah. Mana ya, sabar, ini ada yang doa pujian Cari dulu ya, penyembahan. cari dulu yang baik-baik, siapa tahu ada kan, cari. Kalau di Islam kan begini nih, kalau di Islam kan begini kan. Sabar Pak Pendeta, ya. Anda cari ibadah saja lama sekali, kalau saya cepat sekali cari. Karena kan pola ibadah beda-beda, Protestan beda, karismatik beda. Bagaimana kalian satu kitab, satu Tuhan, satu agama tapi sholatnya beda-beda? Nih. Nah itu caranya berbeda, tapi imannya. Nah itu mereka sujud menyembah. Nah
Nah ini sama semua Pak. Habis itu mereka berdiri, mereka ruku, sujud. Begitu kan di Nehemia itu. Allahu Akbar. Coba cari, siapa tahu ada, mungkin apa tersisip di situ, coba cari. Nah ini nih. Saya nggak bisa balik kamera, nggak bisa. Nah ini Mana orang Iya. Ini baru mulai. orang lagi nyanyi. Iya, Coba maksudnya ini mas ada urgen? Iya. Oh, dia baru mulai. Pujian, sesuai dikatakan pujian, penyembahan. Nanti ini agak panjang soalnya. Nanti ada penyembahannya. Oh, agak panjang. Ketika dia selain ada selesai memuji, ada penyembahan. Nah itu yang ada orang berlutut, ada Oke, orang siap, apa, mantap. menangis, berdoa. Oh siap, berarti sama ya. Awalnya. Siap. Oke, mantap Pak Pendeta, luar biasa ya. Ini beliau mantap. Luar biasa Pak Pendeta ya. Pak Pendeta ini luar biasa, ini Pak Pendeta jujur. Biasa kalau di Kristen itu, kalau ada Kristen jujur itu pengikutnya sedikit sekali, karena mereka tidak mau jujur. Betul tidak Pak Pendeta? Jujur kan? Benar tidak? Banyak dari kalangan Kristen benci Anda tidak jujur nih, kita buka-bukaan. Memang saya pernah ditegur sama Pendeta Timothy. Nah itu. Karena nggak membawa. Pendeta Timothy, apa yang dia tegur itu? Ramas di leher pada dia itu. Janganlah. Dia nggak membawa, dia mau saya membawa dalam versi Tritunggal. Saya bilang, Pak, saya udah lihat banyak contoh ketika banyak apologet Kristen membawa dengan versi Tritunggal. Yang saya lihat apa? Tidak mampu menjelaskan. Bahkan apa tidak mampu mutar-mutar. Apa yang ditanya dijawabnya apa? Bukan saya bilang saya nggak percaya Tritunggal, karena saya juga dari Tritunggal kan orang tua. Cuma saya lebih senang membawa secara Alkitabiah karena yang nonton saya ini bukan cuma Kristen, ada juga dari agama lain yang ingin tahu kan tentang iman Kristen bertanya. Makanya saya lebih senang membawa secara Alkitabiah supaya ada data. Pasti kan yang ditanya jangan cuma congor lu, mana datanya gitu kan? Karena saya baca komen congor. Nah, saya harus bawa data, bukti itu kan. Seperti itu. Terus apa kata dia? Dia itu paling dia mau cuma dia yang benar itu si Timothy. Sebenarnya Manado lagi dia itu, Manado lagi dia itu. Manado lagi dia itu tuh. Kalau kita gali juga tentang Tritunggal itu sejarahnya sebenarnya Nggak ada. Kalau gali juga nggak ada, jujur. Iya. Kita buka-bukaan saja, benar tidak? memang kalau dari sejarah nggak ada. Nggak ada Tritunggal melawan kalian. Dari Alkitab memang nggak ada kata Tritunggal. Nah, sejarah itu kan didirikan oleh Tertullianus. Iya betul. Tetapi kalau kita lihat pada akhir hidupnya apa? Dia melepaskan imannya, Tertullianus itu melepaskan iman yang dia bangun Tritunggal itu. Cuma saya dia ini kan penyembah berhala dulu, Tertullianus nih kan. Dia penyembah berhala dulu, dia seorang filsuf, dia masuk ke Kristen, jadi dia mengambil cara penyembahnya itu dia bawa ke dalam kekristenan, benar tidak? Iya. Cuma kenapa saya akui dan ketika Pak Pendeta sudah menjelaskan, sabar izin sedikit. Ketika Pak Pendeta sudah menjelaskan seperti itu sudah jelas. Dan orang muda paham. Pak Pendeta, jadi jangan dengar sama mereka apapun yang mereka katakan, karena kalau mereka itu mutar-mutar, si Timothy itu mutar-mutar. Makanya Edis mengatakan buanglah Tritunggal ke tong sampah. Anda setuju atau tidak itu Pak Pendeta? Memang sih ada benarnya perkataan Edi, cuma haruslah ada benar perkataan Edi. Bagaimanapun harusnya buang ke tong sampah. Menghargai hamba-hamba Tuhan lah, apalagi kan dia Kristen. Iya. Saya juga makanya waktu saya sama Pak Timotius saya menghormati beliau. Beliau kan lebih jauh dari saya kan ibaratnya. Bukan masalah jauh Pak Pendeta, masalah mereka punya penjelasan orang bisa terima atau tidak. Kalau Anda walaupun baru tapi orang terima, saya lebih respect sama Anda. Karena penjelasan Anda kita mau bantah apa? Wong tertulis. Coba, karena kita cari yang tertulis. Pantaslah Edis mengatakan Tritunggal buang ke tong sampah. Anda setuju atau tidak pernyataan Edis seperti itu?
Iya, artinya yang tidak sesuai Alkitab harusnya dibuang ke tong sampah sih. Itu harusnya. Bang Elis dengar memang itu orangnya, betul, saya sepakat. kata-katanya memang Saya dia dukung Anda. benar tapi sakit orang. Iya, saya dukung Anda. Kalau yang tidak ada di Alkitab, buang ke tong sampah saja itu. Kalian menjelaskan Tritunggal baru tidak ada yang tertulis. Kalau orang minta data yang tertulis kan tidak bisa tunjukkan, benar tidak? Nah, seharusnya Elis juga udah ngerti kan, kayak saya Kristen. Ketika Iya. para pendeta menjelaskan seperti itu, kita udah ngangkap. Karena kenapa saya masih akui pastor? Karena iman mereka masih mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuma mungkin dalam penyampaiannya mereka agak berbeda. Seperti itu. Itu karena susah, karena penyampaian mereka tidak seperti Pak Pendeta Ferdi. Kalau Pak Pendeta Ferdi mudah orang mengerti. Makanya dari tadi kan saya mengerti. Di mana kita gontok-gontokan? Pak Ferdi menjelaskan sesuai yang tertulis. Luar biasa penjelasan Pak Ferdi ini. Jelas, tepat, dan sesat. Apa? Ya, kan Sambil laki. bertanya biar terhidup di bawah kan. Begitu. Nah, itu kan ada panas tuh. Ini Kristen palsu. Ada bilang kau Kristen palsu, Bang. Nggak apa-apa. Udah biasa itu saya. Oh, udah Makanya biasa. kita udah uji secara Alkitab. Nggak usah itulah, Yesus aja juga dihujat kok. Tapi kan Nah, bukan bagian kalau kita. kalian mengatakan Pak Pendeta Ferdi Kristen palsu, naik ke Komal dia. Naik ke Komal dia. Kalian buktikan sama dia. Betul tidak? Pendeta cuma cari koin. Wih, bagaimana cari koin? Dari tadi saya menang terus. Ini aja yang kasih Orang koin. datang ke sini cari jiwa, mereka luruskan. Inilah yang susah Pak Pendeta. Makanya saya bilang tadi, kalau Pak Pendeta jujur, orang akan pengikutnya sedikit. Benar tidak? Lihat Edis jujur kan? Semua lari tinggalkan Edis kan? Jujur kan? Tritunggal buang ke tong sampah, penyaliban karya iblis. Benar tidak? Nah, kalau penyalipan karya iblis saya tantang itu. Karena itu bukan Oh, karya tantang. iblis. Oh, berarti berbeda situ ya. Oh, berbeda situ. Oh, ya, itu Yang tidak usah kita bahas. yang- Kalau yang tantang tidak usah kita bahas. Orangnya tidak ada juga. Begitu. Tapi kalau Tritunggal ini, kalau Tritunggal, kalau saya sih buang ke tong sampah, saya setuju sama Edis Tritunggal, karena memang tidak ada. Karena rata-rata kalau Tritunggal nanti Komal saya mutar-mutar Pak, mutar-mutar seperti di Halim Perdana Kusuma tuh, mutar-mutar di situ mereka. Makanya saya nggak mau menyinggung dominasi yang lain. Saya bawa secara Alkitabiah aja. Saya nggak mau nyinggung Oneness, saya nggak mau nyinggung Tritunggal. Biarlah nanti jemaat yang menilai kan. Apa saya bawa sesat atau secara Alkitabiah, biarlah jemaat yang menilai. Tidak, tapi kalau saya menilai Pak Pendeta ini sudah Alkitabiah. Palingan yang membantah Pak Pendeta ini cuma dari Kristen saja. Benar atau salah? Ya, gimana? Tadi Penjelasan Pak Pendeta ini sudah benar Alkitabiah. Makanya yang membantah Pak Pendeta semua itu rata-rata dari Kristen saja. Benar apa salah? Iya, dari Kristen juga sih. Iya, dari Kristen juga. Gitu teman-temannya. Oke Pak Pendeta, terima kasih sudah luangkan waktu buat saya sedikit. Insya Allah besok-besok kita ketemu lagi ya. Iya, PR saya tadi apa? Oh, PR yang saya tadi apa? Lukas. Iya, Lukas. sebab ada tertulis demikian. Oh, iya. Bisa kapan store Next year. PR sama saya? Ya nanti malam aja kayak jam-jam segini pas kita naik. Nah. Oke, jadi Pak Pendeta tetap istiqomah, Pak Pendeta tetap memberitakan firman Tuhan sesuai karakter Pak Pendeta yang tertulis. Bila perlu, kalau ada Tritunggal naik, Pak Pendeta dan jangan menjelaskan tentang Tritunggal karena itu memang tidak ada tertulis. Karena senjata saya itu ketika orang mau menjelaskan Tritunggal itu akan mereka putar-putar di situ poin saya akan dapat. Kalau Pak Pendeta di mana kita berdiskusi marah-marah, tidak ada kan? Karena Pak Pendeta menjelaskan sesuai tertulis. Benar tidak? No? Iya. Jadi tetap seperti itu Pak Pendeta. Siapapun mereka, mau pendeta, mau Timoti, Tomuti, Makang Oti atau apa semua, lawan Pak Pendeta. Ya, tetap seperti itu konsisten. Oke? Semangat Pak Pendeta. Baik. Oke, Masalah. semangat. Salam toleransi. Oke, siap. Siap. Ya, istiqomah dalam kebodohan kan? Itu. Tapi memang dia sepakat Tritunggal buang ke tong sampah memang tidak ada. Nah, silakan Tritunggal dari tadi kalian kejang-kejang, silakan naik. Yuk, kita terapi satu persatu yuk. Mari yang silakan otak cuma sedikit kosong. Ayo. Silakan. Mana yang Kristen naik yuk. Ayo.
Silakan, saatnya sesi kejang-kejang sama sesi tawuran. Ayo. Dia diserang. Oh, kau itu terpancing dengan loading, kau itu tidak tahu loading begini, loading begitu. Bahaya. Halo. Halo. Halo, Bang. Ya, pengembara Islam Kristen. Sudah Islam saya, Bang. Apa? Saya sudah Islam kemarin, Bang. Udah 3 bulan yang lalu. Oh, 3 bulan yang lalu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahadat di mana, Bang pengembara? Kemarin saya kan berguru sama Bang Loding, masih lupa. Sabar. Ini yang akunnya Elang itu bukan? Iya, Bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, luar biasa. Terima kasih sekali, Bang Loding. Masya Dengan Allah, luar biasa ya. Saya salut sama Bang Loding. Ilmunya makin mumpuni ini Bang Loding ini. Ini penghujat dulu nih teman-teman, hajar yuk. Penghujat Islam dulu nih. Akunya nama Elang itu, Elang apa Elang itu, mata elang itu. Paling penghujat saya dulu, tapi saya sekarang sudah bertobat, Bang. Iya, jangan menghujat lagi, Pak ya. Kita berbicara sesuai teks saja. Kalau Yesus terkutuk ya terkutuk kan. Jangan kita ubah lagi mulia, itu penghujatan itu. Betul. Iya, kalau di Bible tertulis Yesus terkutuk tapi kita rubah jadi mulia, itu penghujatan karena tidak sesuai tertulis kan? Benar tidak? Saya tadi Bang udah berkurban. Selama ini berkurban. Selama ini kan saya mengkorbankan Tuhan, tapi saya sekarang mengkorbankan hewan. Masya Allah. Siapa pengembara ya, sukses selalu, tetap istiqomah ya. Siap, Bang, siap. Oke, Pak, kita carikan pasien dulu ya. Yuk. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pengembara luar biasa nih. Mana, silakan teman-teman Kristen yang lain. Ini lagi nanti yang dikirim nenek-nenek lagi ke sini. Doakan teman-temannya, kita tetap semangat. Ya. Oke. Halo, Kristen ya Pak ya, harus ya. Harus ya Pak, harus Kristen ya. Halo. Gangguan begini pasti Kristen. Pasti Kristen ini. Kan? Sudah pasti Kristen. Karena Islam itu sebelum berperang itu dia latihan semua, dia kasih perbaiki, dia punya alat-alat semua dulu baru naik. Kalau ini perbaiki di medan perang, kenal bom atom sudah. Silakan. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang kedua. Titip layar teman-teman, kasih kencang. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf salah pencet. Enggak apa-apa Bang, yang anak maaf ya Om. Sama-sama Bang. Enggak apa-apa salah pencet daripada salah Tuhan Bang. Kasih Umi Laila, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran, bisa beli beras besok ini. Ini tuh paling marah loh kalau kalian kirim gift sama saya tuh. DM banyak sekali, kau itu tidak kerjakan. Setiap hari live bahas, kalau kau tidak bahas agama orang, kau tidak makan. Bagaimana saya tidak makan? Emang kalian berdoa di depan Yesus, Yesus berikan kalian beras? Iya, Islam itu tidak mudah menerima, tidak mudah menolak. Dikasih ambil, tidak dikasih jikir kan?
Coba kalau kalian, walaupun Yesus dengan Paulus orang sudah mau isi di dalam karung, yang penting singa bang, singa bang. Tidak seberapa harga singa dengan harga Yesus. Tanya saya Yesus, ada yang kecil 350, ada yang besar itu berapa? 650 kalau tidak salah. Judulnya bang, ini judulnya nih, saya suka turun. Lihat kan judulnya kan? Nih, Oten ajaran bingung. Oten bingung dengan Bibelnya. Ada tidak? Makasih Bang Aswan, masuk. Makan, kasih yang selanjutnya. Oke, dia naik ulang. Halo Bang. Bang. Bang, perbaiki dulu itu Tuhan. Tuhan lagi apa? Memang begitu ya, kalau Tuhan rusak memang semua rusak habis. Rusak kalian ini. Bagaimana kalian mau berperang kalau cara kalian begitu? Orang kalau mau berdiskusi, mau berperang itu siapkan senjata dari bawah. Begitu naik pak selesai. Ini kalian sementara berperang di tengah-tengah peperangan masih perbaiki senjata. Ada botnya yang longgar, ada pelurunya yang macet, pantas ditembak. Cara-cara kalian seperti inilah yang membuat Yesus itu mati itu. Nih. Apalagi dia mau curhat ini. Ini kerja begini. Di sini dia puji saya, setelah dia live dia hina saya. Tapi walaupun bagaimana dia kawan baik saya teman-teman. Pak Kiko ini tetap kawan baik saya teman-teman. Baik sekali. Selamat malam Bang Loding. Selamat malam. Apa kabar hari ini? Apa kabar? Kenapa tadi? Kenapa? Saya kalau sudah ngelihat ada yang recok-recok, ampun. Kenapa ya kesurupan ya? Kenapa sih nggak bisa sejuk, nggak bisa damai, nggak bisa enak, nggak bisa wow gitu loh? Kenapa sih negara sebesar ini Coba salto dulu. Salto dulu. Mana salto orang di rumah ini? Masa salto di rumah? Baik, salto belakang situ tiba-tiba kena salib di dinding itu dia jatuh. Ada menteri keuangan. Pak Kiko ini masih betah saja di Kristen ya. Gimana? Ya pastilah. Siapa yang jagain gawang di sini? Siapa? Nggak mungkin kalian yang jagain. Aku yang jagain. Ini dari tadi naik tapi noise saja dia punya suara. Dia Kristen. Nah kan. Kau itu noise. Kau cabulah itu nyawamu. Cabulah handsetmu itu. Oke, entar. Sorry. Udah dengar saya kan? Begitu Pak. Nah di sini sudah aman Bapak. Bapak ini baik sekali Bang Kiko. Bapak ini baik sekali dia. Cuma tadi dia karena noise tadi. Bukan begitu. Tapi dia baik sekali, kenapa kamu turunin aku terus? Bukan tadi noise, kasihan ribut noise Pak. Sakit orang punya telinga Pak. Karena noise tadi makanya saya turunkan. Bapak perbaiki baru. Ini kan sudah bagus kan? Iya. Ya saya minta maaf Pak ya. Kamu ustadz atau bukan? Kenapa? Abang ustadz atau bukan? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Iya memang aku nanya. Aku bertanya-tanya. Karena buka kamera dulu. Harus bertanya. Karena kamu kalau aku nggak bertanya, kamu pun akan nanya-nanya dan saya pun akan nanya nih. Saya orang Katolik. Harus sepantasnya saya harus bertanya. Kenapa ya? Sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Bang Kiko bahwa beginilah kalau jadi Kristen itu. Bang Kiko masih bertahan. Masih bertahan. Pasti bertahan. Masih. Harus saya ada di sini. Harus saya ada di sini buat Bang Loding for all my friend in my live streaming now. Your live. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan diskusi biar Bang Kiko yang jadi wasit lah. Ini Daniel, coba kita tes Daniel. Silakan saya di polo. Sabar, coba kita tanya Daniel. Bang Kiko apa? Untuk sementara jadi security di Komal saya dulu. Ya. Berarti dari tadi udah berantakan ya?
menjadi keamanan. Dari tadi yang naik kerasukan semua bang. Ya, hidayah milik Allah teman-teman. Doakan saja. Cari lawannya, kasih berkelahi mereka. Maka saya Kak, kalau saya bernarasi ya, berpendapat. Enggak, tapi kok nggak ada daftarmu. Masih? Ya. Tambah Islam Kristen. Puasa Mekel. Tambah. Lucy jawab. Tambah Tuhan. Islam Kristen bang. Enggak ada kamera, Bang? emang kamera. Abang Islam apa Kristen bang? Kristen. Bisa open cam? Nggak bisa di sini bang. Ya sudah, turun dulu bang ya. Nanti sudah bisa baru naik. Karena open cam itu adalah perjanjian kekal saya dengan netizen. Kalau anda pengikut Yesus berarti anda harus menggenapi. Karena Yesus datang itu bukan meniadakan melainkan untuk menggenapi. Jangan anda jadi seperti Paulus membatalkan, ya. Gitu. Ya, silakan buat teman-teman Kristen ya. Ya. Naikin lagi teman-teman yang lain supaya semua tercerahkan, terjadi. Supaya mereka paham bagaimana keberagaman itu bukan sesuatu yang membatasi kita untuk boleh berteman, bergaul, Iya, sabar. Kencang putih, Islam Kristen. Islam bang, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Saya ingin nanya, turunkan ya. mau nanya Kemana, Bang? boleh? Mau nanya boleh? Nanya apa bang? Perbedaan antara Katolik dan Protestan, bang. Aduh, Bang Kiko ini ndak ada ilmu bang. Dia punya ilmu cuma satu, mutar-mutar. Downloading juga, kalau bisa, nggak tolong dijawab. Terima Ya, kasih. perbedaan Katolik sama Protestan itu beda denom saja bang. Kalau bertemu itu mereka akan cakar-cakaran. Kalau jauh itu mereka saling fitnah-fitnah itu bang. Yang saya tahu saya seperti itu. harusnya Bapak jangan Ya. downloading, jangan, itu salah. Oke Pak ya, saya izin turunkan, kita carikan Kristen Siap, dulu siap. Pak ya. Siap. Kenapa? Perbedaan Katolik sama Protestan begitu. Nggak usah lah, mau tanya sama Bang Kiko, saya tanya, saya putar-putar. Lah, biarpun Bang Loding pintar, nggak boleh Bang Loding jawab itu. Bapak itu salah alamat juga. Kenapa Bang Loding ngenterakan itu? Loh, saya lebih paham kekristenan daripada Bang Kiko. Coba saya tanya Yohanes 14:1. Ya biarpun paham, Pasti mutar. biarpun paham itu bukan gerbongmu Bang Loding. Gimana Bang Loding? Ahmad, Islam Kristen. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Siap. Papi bang? Papi Gembala. Belum ada papi nih. Iya, Tahu tadi mungkin pagi lagi saya lihat itu jalan-jalan. sama Metatron itu. Aduh itu. Kayaknya dia. siap. Oke bang ya, kita cari Oke, Bang, pasien dulu bang ya. makasih. Ya, sehat selalu, sama-sama. Bang. Insyaallah. Iya, kalau Bang Kiko ini kita tunggu saja teman-teman. Orang kalau berdiskusi sama saya itu cuma dua kemungkinan. Kalau bukan masuk Islam, masuk rumah sakit. Kita tunggu saja dia mau masuk ke mana. Kan? Masih kuat. Masih tetap kuat. Sampai detik ini masih kuat. Kurang keras. Mau yang keras. Lebih Mau keras. yang keras. Oke, Lebih tajam. kita coba yang keras. Kita coba yang Naikin dulu, gigi Bang. 4. Saya Sabar. kan Nah, katanya kurang keras. naikin dulu Coba. yang lain. Naikin. Oke, sabar, kurang keras. Sabar. Saya belum siap. Oh, belum siap. Saya kira mau yang keras. Aku kasih kau yang keras, nanti kau marah saya lagi. Langsung WA diblokir. Berarti saya bukan pengikut Kristus kalau seperti itu, blokir-blokiran. Nggak ada. Buat teman-teman Islam ditahan dulu, kita prioritaskan Kristen dulu ya teman-teman ya. Yang Islam ditahan dulu.
Saya cuma mau tanya yang simpel Bang Kiko. Saya ini sampai sekarang saya bingung. Apa Serius. itu? Apa itu? Kalian ini kan, Bang Kiko ini kan percaya Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Betul? Betul. Manusia kalau 100% punya syahwat tidak? Ini manusia ya? Iya. Iya, manusia. Manusia. Oke. Manusia. Manusia 100% itu punya syahwat. Manusia, betul? Manusia. Oke. Iya, manusia 100% dia punya syahwat. Ya. Iya, kan? Iya, manusia kan? Oke. Tuhan 100% berarti Tuhan itu maha melihat. Betul? Bukan maha melihat lagi, maha segala-galanya. Maha segala-galanya. 100% manusia yang punya syahwat, 100% Tuhan yang maha melihat. Bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Betul? Betul. Dua-dua ini ada dalam diri Yesus. Ya. Aktif dua-dua. Bagaimana kalau ada janda yang mandi? Yesus pakai mode apa? Kalau ada janda yang mandi, apakah mode ketuhanannya itu off? Karena ketika mode ketuhanannya itu dia aktif, berarti Yesus harus begini. Masih ada nggak kata-kata yang lebih rendah dari situ buat Anda sampaikan, buat didengar orang, supaya kita lebih rusak lagi? Ini Bang Kiko, Lebih ini rusak, kok dengar, katanya mau keras kan dia yang Kurang keras. Lebih rusak dari itu, coba. Yang lain, kurang keras. Tidak, yang itu dulu. Jangan kamu mengelak, kamu tidak bisa jawab. Bagaimana kalau ada janda yang mandi? Masa Tuhan begini? Kenapa begini? Oh, ini mode ketuhanan, makanya dia tutup. Ini mode kemanusiaan karena tidak maha melihat. Tiba-tiba dia 501. Ketika kita bahas Tuhan, kenapa ya harus Bang Luding itu mengkaitkan perkataan-perkataan yang seperti itu? Tidak lazim. Sekalipun itu tidak Anda percayai, Bang Luding, nanti saya blokir Anda, bukan WA Anda. Andanya yang saya blokir. WA tetap berjalan. Sudah saya bilang kan, dia mau yang keras. Kita kasih yang keras, ujung-ujungnya blokir. Inilah. Memang tidak bisa. Saya kalau ini baru gigi 4, belum gigi 10. Ini saya bawa Volvo yang double gardan. Karena begini Pak Kiko, masalahnya 100% manusia, 100% Tuhan ini melekat dalam diri Yesus. Tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Saya ganti baju dulu, bentar. Iya, nah, suara kan dia. Bila perlu jangan ganti baju Pak, langsung ganti Tuhan. Baju yang diganti, Tuhan yang diganti. Silakan pasien selanjutnya, nomor antrian yang ketiga. Dia ini memang mesti rawat jalan, rawat nginap dia teman-teman. Begitu. Jadi kalau kalian mengatakan dia pansos atau dia butuh follower, jangan follow. Kalau dia butuh gift, jangan kirim. Biarkan dia di sini. Siapa tahu dia dengar kita diskusi, dia dapat hidayah. Umar bin Khattab saja dalam perjalanan mau membunuh Rasulullah mendapatkan hidayah. Apa kan? itu? Apa? Jadi memang Kristen itu begitu. Dari yang beradab menjadi biadab. Tadi pakai baju bagus-bagus, pakai pula singlet. Kan? Asal bicara adab, padahal singlet yang dia pakai. Belum mandi Bang Luding, habis mutar-mutar dari luar. Lihat apa? Lihat janda. Sama juga Bang Kiko, mau di luar mutar-mutar, tetap di Komal pasti mutar-mutar. Coba dijawab yang tadi itu. Apa itu? Coba silakan. Mungkin hari ini Allah tunjukkan kepada kita Bang Kiko ganti baju. Yakinlah besok-besok Bang Kiko langsung bilang, bentar saya ganti Tuhan. Doakan saja. Walaupun Bang Kiko mengatakan, saya tidak bisa. Ingat, yang membolak-balik hati manusia adalah Allah. Silakan. Jawab tadi dulu, baru saya kasih tambah lagi gigi 5. Tadi baru gigi 4. Jawab itu. Bagaimana posisi Yesus? Bagaimana posisi Yesus ketika ada janda yang mandi? Saya nggak mau jawab itu. Nah, Anda mau jawab PR. Apa itu? Masa itu saya jawab? Itu pertanyaan. Ya dijawab. Itu nggak bisa. Kalau kita berbicara konteks Tuhan, jangan coba-coba seperti itu. Itu sangat sekalipun yang bukan Tuhan yang Anda yakini, yang imani, jangan, nggak boleh Bang Luding.
Sekarang begini Pak Kiko, saya sudah sampaikan sama Pak Kiko. Dengar. Ya, analogi yang Ya, lain. dengar dulu. Ya, Saya sudah sampaikan sama Pak Kiko bahwa saya ini pemikirannya kritis sekali. Kritis. Teman-teman, saya tanya sama kalian semua teman-teman di bawah, ya. Gak mutu Bang Loding, mutu sekali. Karena resiko ketika kita menuhankan yang bukan Tuhan, kalian cuma berpikir enaknya, tetapi jeleknya kalian tidak berpikir. Ingat, Tuhan tidak ada kelemahan, Tuhan tidak ada kesalahan. Tetapi kalau ada sosok yang dijadikan Tuhan, pasti banyak kesalahannya. Contohnya begini. Apa kelemahannya? Coba. Langsung aja ke kelemahan. Kenapa? Mati gitu. Bukan. Apa? Ketika Yesus mendatangi pohon ara itu, Yesus masih 2 natur atau cuma 1 natur? Coba, bingung. Ayatnya dibaca, jangan begitu, jangan di apa. Ketika Yesus mendatangi pohon ara itu, apakah posisi dia masih 2 natur atau 1 natur? Ya coba ayatnya satu ayat dibacakan, nggak apa-apa. Oke, kita buka ayat. Saya bilang ya nih, saya kalau mata saya jelas nih, Bang Loring putus gue buat kayak kemarin tuh ya. Ada teman di bawah bilang, baca aja begitu. Mata saya loh yang bermasalah, bukan saya nggak bisa baca. Ampunilah dia semua, ampun. Dibilang, kamu baca aja seperti di Matius, sudah. Di Matius 21:18 kita baca, kita buka dulu. Matius 21:18. Matius 21 ayat 18, nomor 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ketika dia merasa lapar ini 2 natur apa 1 natur? Itu dulu baru kita lanjut ke ayat 19. Maka kalau bicara Yesus ya, harus kita pahami letak dan kedudukan keadaannya seperti apa gitu loh. Ingat. Sabar, Bang Kiko ingat dulu, Bang Kiko ingat. 2 natur itu posisinya tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Kalau bedakan bisa, tapi kalau pisahkan tidak bisa. Namanya kalau tidak berpisah, aktif dua-dua. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ini natur kemanusiaan, karena manusia bisa lapar. Di mana posisi natur ketuhanan? Ada tidak dalam dirinya? Oh ada. Aktif tidak? Aktif. Kalau aktif, Tuhan juga merasa lapar. Berpikir yang kritis Pak. Coba. Iya. Anda berpikir bagaimana? Coba Anda berpikir, simpelnya begini Bang Kiko, simpelnya begini. Sabar. Ada, jelas, dengar. Lapar. Ya, dengar. Lapar. Ada 50% laki-laki, 50% perempuan. Disatukan jadi apa itu orang itu? Jadi lato-lato bercampur apa? Martabak. Jadilah seperti itu, jadi banci. Ya. Laki-laki 100%, perempuan laki-laki 50%, perempuan 50%, disatukan itu barang jadi banci. Contoh seperti Elia Miron. Toh, malamnya panggil Bunda Elia, siangnya panggil Om Miron, sore baru panggil Elia Miron. Contoh. Karena kita tidak tahu statusnya apa, laki-laki atau perempuan. Nah, itu 2 natur. Atau waria lah bahasa apa. Nah, sekarang Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Disatukan jadi Tuhan manusia. Tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Nah, coba. Pagi-pagi hari dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ini merasa lapar natur kemanusiaannya pasti. Natur ketuhanannya di mana? Ketika dia, jangan nanti apa ya di pelintir. Ketika firman yang menjadi manusia itu sebenar-benarnya dia manusia dan merasakan lapar, merasakan sakit, merasakan ya sama seperti kita. Tapi yang perlu natur kemanusiaan ada tidak dalam dirinya? Natur kemanusiaan ada, lapar ada. Bisa aktif atau tidak? Aktif atau tidak? Aktif juga. Aktif berarti posisi dia merasa lapar, dia juga Tuhan kan? Karena aktif, sesuatu hal yang aktif pasti berfungsi. Selain dia punya ketuhanan mati. Karena ini bahaya. Ini baru 1 ayat, sudah bingung bagaimana kalau 3 ayat? Gak ada yang bahaya. Oke, coba dijelaskan bagaimana itu, posisi bagaimana? Coba.
ketika firman yang menjadi manusia itu sebenarnya manusia merasakan lapar, merasakan sakit, merasakan penderitaan. Tapi ketika turun ke dunia, dia merasa lapar, melepaskan ketuhanannya, keilahiannya, dilepaskan. Kalau dia nggak melepaskan, nggak bisa turun ke dunia, nggak bisa turun. Oke, berarti dia melepaskan ketuhanannya. Melepaskan. Dalam definisi melepaskan itu bukan seperti yang dipikiran Bang Lobing, kayak melepaskan roda mobil, melepaskan. Terus definisi melepaskan menurut Pak Kiko seperti apa? Melepaskan itu kalau dalam dirinya itu ketuhanannya dilepas, maka dia bisa turun ke dunia. Kalau nggak dilepas, nggak bisa turun ke dunia, nggak bakal. Baik, saya ikut. Ketika dia melepaskan ketuhanannya dan dia turun ke dunia, apakah dia 100% manusia atau masih 100% manusia 100% Tuhan? 100% manusia, dan perlu diingat di diri kemanusiaannya 100% ada keilahian. Berarti keilahian itu yang membuat dia jadi Tuhan. Sepakat? Intinya begini Bang Kiko. Ini kita berpikir kritis. Karena hari ini malam ini kita barbar, kita berdua barbar. Malam ini kita berdua barbar. Ya. Marahan nanti besok baru kita minta maaf lagi. Hari ini kita berdua barbar. Oke. Lama lebaran, enggak apa-apa. Simple. Ketika Yesus di dunia itu dui natur atau satu natur? Satu natur. Satu natur. Coba jawab baik-baik dulu, jangan salah. Nanti dimarahi orang Kristen lagi seperti kemarin. Nanti silakan. Jawab baik-baik dulu. Silakan pikir dulu. Waktu 1 menit untuk berpikir, mulai dari sekarang. Silakan. Itu nggak boleh dipikir, harus saya tanya dulu, pendeta saya takut salah. Saya telepon dulu. Oke, telepon, silakan telepon. Silakan, saya tunggu. Ini harus kalian terima karena dui natur, ingat, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Berarti tidak berpisah. Ketika Yesus merasa lapar, natur ketuhanan yang ada pada dirinya itu aktif tidak? Oh, aktif. Kalau natur ketuhanannya itu aktif, berarti Tuhan juga merasa lapar. Tidak logis. Makanya itulah selalu pendeta kalau mentok mengatakan apa? Misteri ilahi. Dia telepon pendetanya, Pak Pendeta begini, kenapa kamu naik ke situ? Turunlah. Itu kemarin Fortuner saya belum dibayar itu, kau naik pula ke situ. Silakan. Mungkin kita cari bantuan satu orang ya. Siapa yang Kristen mau naik bantu Pak Kiko silakan. Siapa yang Kristen? Yang Kristen mau naik bantu Pak Kiko silakan tapping 3. Kalau malu 3 tapping 1 saja. Silakan. Harus berpikir karena ingat Tuhan tidak mempunyai kelemahan. Tuhan tidak mempunyai kekurangan. Ya. Tuhan tidak mempunyai kekurangan. Jikalau bukan Tuhan tapi kalian jadikan Tuhan, maka kita akan mendapatkan dia punya kelemahan-kelemahan. Contohnya seperti tadi. Yesus merasa lapar. Oh, itu natur kemanusiaannya, natur ketuhanannya ada enggak dalam dirinya? Ada. Aktif atau tidak? Aktif. Berarti posisi dia juga Tuhan, berarti Tuhan merasa lapar. Ujung-ujungnya kalau mentok apa? Itu kan misteri ilahi. Ya, silakan buat teman-teman dibantu tap-tap layar, kasih kencang dulu ya. Takut ya loading takut kasih naik saya loading, takut you kau loading. Kristian, kau panggil satu keluarga ke sini Kristian. Jangan cuma kau, satu keluarga kau panggil ke sini. Kamu minta naik baru kamu tidak ada di keranjang kuning. Makasih Bang Abiu. Masya Allah, jazakumullah khairan. Kasih Bang. Macet satu hotel, apa macet ini sampai telepon pendeta ini. Anak rantau.
Assalamualaikum Papi Gembala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Lama sekali tidak. Minal aidin wal faidin dulu untuk Minal semua aidin wal netizen. faidin. Masya Allah kita. Waalaikumsalam Bang Anak Rantau. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan? Bang Abiyu, semua teman-teman. Ya. Coba tanya ke Pak Riko, apakah betul sebayar pajak? Sabar, satu-satu dulu Bang, izin turunkan dulu ya, sabar. Yang satu saya dia mau gila, abang tambah lagi. Lama-lama anak orang terkancing di komal, saya sama Papi Gembala tanggung jawab pula. Silakan. Maka tadi saya ngerem, takut Apa salah. pendeta bilang? Jawaban Apa pendeta beliau bilang? itu kan bukan apa, tetap melekat pada dirinya, tetap melekat. Tetap melekat pada dirinya. Berarti posisi dia juga Tuhan. Betul? Waktu Udah, dia merasa Tuhan. lapar. Lapar ya? Iya, berarti Tuhan lapar. Bukan. Karena ingat, posisinya 100% manusia, 100% Tuhan melekat, berarti jadi Tuhan. Berarti posisi Yesus dalam Matius 21:18, Yesus ini posisinya Tuhan manusia. Yang berfungsi di dunia kemanusiaannya, bukan keilahiannya, maka lapar. Oke, berarti yang berfungsi di dunia itu adalah kemanusiaannya. Berarti ketuhanannya itu off, tidak berfungsi. Kenapa on off kayak radio? Iya. Itu konsekuensi ketika kalian menuhankan anak orang. Atau gimana Papi? Coba kasih penjelasan sama Bang Kiko Papi. Dia sudah stres Bang Kiko sama saya. Bisa. Nggak bisa Pak Kiko. Jadi konsep ketuhanan di dalam Kristen yang diimani sekarang Pak Papi Sebentar Papi Loading, sahabatku, saudaraku, gini loh. Sebentar. Ketika kita berbicara dua arah, pastikan diri Anda itu arah yang mana dan saya arah yang mana. Jadi jangan paksakan seolah-olah kita ini satu gerbong. Harus diingat. Jangan kita menjawab seolah-olah mewakili saya, kalian mewakili saya mewakili kalian. Nggak bisa. Kita itu dua arah yang berbeda, namun secara pemikiran silakan saja, tapi jangan paksakan kalau pendapat Anda itu sesuai dengan pikiran saya, keimanan saya, doktrin saya. Tidak, saudaraku. Teruskan. Pak Kiko, jadi konsep ketuhanan Kristen itu kayak kereta Pak. Kereta Jabotabek, tahu nggak Bang? Di depannya ada kepalanya, lokomotifnya, di belakang lokomotif, maju mundur seperti itu Bang. Jadi begitulah konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Jadi kayak kereta itu kereta Jabotabek Bang. Di depan. Jadi nggak ada yang belakang, semua di depan. Maju mundur gitu dia. Tapi Gembala yang menganggap itu rumit, bagi kami yang mengimaninya tidak rumit, sangat simple. Karena kami sudah di dalamnya, meyakini, mempercayai. Nggak ada yang ribet, tidak ribet, simple. Jadi gini, agak sulit. Makasih Bang. Jadi gini. Jadi kan tadi yang dijelaskan tentang makan itu, belum yang lain-lain, ya kan? Belum yang lain-lain gitu kan? Dari proses makan saja di situ sudah ada dua. Jadi konsekuensi logis ya Tuhan lapar, tapi ya tidak katanya lagi off. Masa Tuhan on off? Nggak seperti itu begitu. Memang ya, semua pengikut Kristus itu rata-rata memang cara berpikir intelektual saya sangat tinggi. Kalau memang dia di atas rata-rata memang. Jadi nggak rumit. Bagi kami nggak rumit, simple saja. Ada mama dulu, saya persiapkan open cam dulu. Makasih Bang. Naikin dulu Kristen itu. Makasih ya Bang. Ini ada Kristen satu ini. Nah, coba kita tanya sama dia. Jack, di dalam Matius tadi yang kamu nyimak, itu ketika Yesus merasa lapar, dia menghampiri pohon ara. Apakah di situ Tuhan merasa lapar? Nih, pertanyaanmu salah di situ. Oh, pertanyaan yang salah, Bang Kiko. Ini jawaban yang karena pas. kau nggak paham kekristenan. Oke, pahamkan saya tentang kekristenan. Baik, pahamkan saya. Kalau kau nggak paham, ketika ku jelaskan, jangan kau turunin saya. Oke, baik. Saya tidak akan turunkan. Pak Kiko jadi saksi, saya tidak akan turunkan. Silakan pahamkan saya, silakan. 30 kali naik, 30 kali turun, kau turunkan saya. Silakan pahamkan, Bang J. Kamu itu kawan saya yang baik. Kamu itu orang baik. Ya.
Oke, saya jelaskan ya. Iya, iya. Paham kan Ketika saya? kamu bertanya, apakah Tuhan lapar? Pertanyaanmu sudah salah. Kenapa saya bilang salah? Karena ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia datang dalam daging. Datang dalam daging, dan dia berstatus anak tunggal Bapa. Keren. Anak tunggal Bapa. Memiliki tubuh. Kamu jangan heran kalau dia, karena dia punya daging, dia lapar. Tetapi secara roh, tunggu dulu. Kalau secara rohnya dia kan roh Tuhan itu sendiri. Yang melingkupi segala sesuatu itu rohnya dia tuh, rohnya Yesus. Tubuhnya itu tubuh Tuhan. Kalau gini, tunggu sebentar. Kalau kamu bilang cuma Tuhan yang lapar, Tuhan itu nggak bisa lapar. Ya. Oh, berarti yang Sampai situ lapar paham nggak? berarti Yesus bukan Tuhan. Karena dia lapar. Nah, makanya saya bilang, saya jelaskan otaknya nggak nyampe Pak Lopo. Nggak, gini. Tadi dia dari awal, tunggu sebentar, sabar. Kalau kau paham omongan saya dari awal, kau akan ngerti. Yesus datang ke dalam dunia ini dalam daging. Sebagai anak. Ketika dalam daging, tunggu sebentar, dagingnya ini bisa merasakan lapar, bisa merasakan lelah. Kenapa? Karena datang dalam daging. Hukumnya dagingnya dia seperti itu. Tetapi secara roh, dia tidak terbatas. Nah, ketika kamu tanya, apakah Tuhan lapar? Perspektifnya yang mana dulu? Kalau secara rohnya Tuhan nggak bisa lapar. Kalau Tunggu. Dia datang sebagai daging. Sabar dulu. Tadi kau bilang sebagai anak tunggal Bapa. Datang dalam sebagai daging. Ya. Nah, waktu sebagai anak tunggal Bapa, siapa yang Bapa? Rohnya sendirilah. Ketawa kau. Bingung Pak Kiko. Rohnya sendiri. Jelaskan samamu dulu pelan. Sabar. Biar kita clear. Jadi yang sabar. Jadi yang dagingnya ini anak. Makanya ketika kau tanya begini aja kau masih nggak paham. Oke, ku jelaskan lagi ya. Iya. Pelan. Ketika roh itu menyatakan diri dalam daging, nih ya. Saya kasih ini biar gampang nih. Roh yang tidak terbatas ini, roh Tuhan, yang kamu sendiri sudah tahu ayat itu, Pak Lopo, bahwa rumah tidak dapat menampungnya. Langit di atas langit pun tidak bisa memuatnya. Betul ayat itu? Ini adanya. Ketika roh Tuhan itu menyatakan diri dalam daging, roh Tuhan itu tidak terpisah daripada tubuhnya Yesus. Roh itu tidak terhingga, tidak terbatas. Langit di atas langit pun tidak bisa memuat rohnya Tuhan. Nah, ketika dia menyatakan di dalam daging, keberadaan roh itu tidak berkurang sama sekali. Nah, makanya ketika Yesus itu diserahkan ke bait Allah, diserahkan kepada Tuhan, ya jelas tubuh yang terbatas itu diserahkan kepada roh yang tidak terbatas. Yesus yang sebagai anak tunggal Bapa yang terbatas itu, ya kan, dia menyatakan diri kepada Bapa yang adalah roh yang tidak terbatas itu. Kalau kamu ngerti ini, kamu nggak saya tanya dulu gini, Zek. Saya nanya dulu, Zek. Jadi yang datang ke dunia ini, sabar dulu. Yang datang ke dunia ini anak atau bapak? Itu dulu. Apa? Yang datang ke dunia ini anak atau bapak? Kan saya jelaskan tadi, rohnya Tuhan itu menyatakan diri dalam daging. Ya iya benar. Itu namanya sebagai anak tunggal sebagai Bapa. Anak sebagai anak tunggal Bapa. Anak, sabar ya. Sebagai anak tunggal Bapa. Jadi yang jadi Bapa siapa? Kan saya bilang tadi, ketika dia menjadi anak tunggal Bapa. Tunggu sebentar. Ketika dia menjadi anak tunggal Bapa, saya mau tanya, roh yang menyatakan diri itu apakah langsung hilang di sorga? Saya nggak nanya itu, Bang. Nggak nanya itu. Nggak bisa. Kau harus jawab. Tunggu sebentar. Iya kan dia datang ke dunia sebagai anak tunggal Bapa.
datang ke dunia sebagai anak tunggal Bapa. Yang jadi Bapa siapa? Kan saya bilang tadi, apakah rohnya berkurang? Saya nggak nanya rohnya berkurang. Tidak bisa, itu ada hubungannya. Karena roh ini yang disebut Bapa, yang disebut Adonai, yang disebut Elohim, yang mempunyai nama Yod-Heh-Vav-He. Roh itu tidak Sebagai roh ini disebut Bapa. Sedangkan ketika dia menyatakan diri dalam daging, daging ini daging terbatas, bisa kelihatan dengan mata. Tetapi rohnya sendiri tidak terbatas, tidak bisa kelihatan, tidak bisa terhampiri. Rohnya Yesus itu sendiri. Oke, berarti yang tidak terbatas, sabar. Berarti yang Bapa ini rohnya tidak terbatas, betul? Betul. Yang jadi manusia yang terbatas siapa? Itu roh yang menyatakan diri dalam daging. Daging, ya. Berarti ada dua, ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas, betul? Betul, tubuhnya. Betul, udah ada dua. Ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Yang mana yang Tuhan? Oke. Yang mana yang Tuhan? Oke, saya jelaskan ya, saya jelaskan. Tubuh yang tidak terbatas ini disebut anak tunggal Bapa. Sedangkan roh yang tidak terbatas itulah yang disebut Bapa, Adonai, Elohim. Dan ketika ada yang terbatas, sabar dulu. Sabar dulu. Ketika dia datang sebagai anak tunggal Bapa, dengar baik-baik ini ya, camkan. Bang Kiko, coba dengar saya ngomong, Bang Kiko. Dengar penjelasan saya. Ketika dia datang sebagai anak tunggal Bapa, dengar baik-baik. Dia datang sebagai anak tunggal Bapa, bukan dia datang sebagai Tuhan. Perhatikan. Bukan Tuhan, Pak Kiko. Dia bukan datang. Makanya saya bilang tadi, kamu nggak dengar saya ngomong, Pak Lopo. Iya, Pak Gembala jangan begitu, Pak Gembala. Dia datang. Dia bilang Yesus bukan Tuhan. Gimana sih? Dia datang sebagai bukan Tuhan, anak tunggal Bapa, bukan datang Tuhan. Walaupun dia itu sebenarnya Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan, tetapi sebenarnya dia adalah Tuhan. Bagaimana kau ini? Saya ulang sekali lagi ya. Coba. Saya tahu kalian punya otak STM yang rendah, minta maaf ya. Saya ulangin aja, gampang. Iya, gak apa-apa. Palopo datang sebagai Iwan, bukan datang sebagai Palopo. Dan si Iwan ini sebenarnya adalah Palopo, paham? Gimana ceritanya? Berarti menyamar. Itu menyamar itu. Masa Tuhan menyamar? Itu menyamar itu. Menyamar, salah. Gini. Kalau menyamar itu namanya itu mirip dengan reinkarnasi, bukan inkarnasi. Iya. Beda tipis gitu. Tunggu sebentar. Makanya belajar. Kalau reinkarnasi itu, ketika Palopo datang menjadi Iwan, maka si Palopo itu nggak ada. Itu namanya reinkarnasi. Atau si Palopo datang jadi Superman, Superman-nya ada, Paloponya udah nggak ada. Itu namanya reinkarnasi. Ingetin nih, pengertian nih, biar lu pintar semua. Tapi kalau lu sebagai yang maha kuasa, yang omnipresent, ketika kamu menjadi Superman atau menjadi Iwan, kamu tetap ada. Itu namanya inkarne. Inkarne pengertian bahasanya apa? Artinya apa? Inkarne itu artinya menyatakan diri dalam daging, tetapi dia tidak mengurangi keberadaan sebenarnya dia. Sabar. Saya mau nanya dulu. Iya. Konsep inkarnasi, udah gua tahu, udah panjangan. Biar Tambah kau menjelaskan, nanti kau tambah pusing loh. Silakan. Ada pendidikannya, ada nilai mengajarnya. Tunggu sebentar. Maka saya bilang tadi, ketika Tuhan atau Elohim menyatakan diri dalam daging, itu nama inkarne. Artinya apa? Roh Tuhan keberadaannya tidak berkurang sedikit pun. Karena dia maha hadir. Dia tetap menyatakan diri dalam daging. Dia bisa berada di mana-mana. Bukan hanya jadi satu aja. Dia mau jadi 1000 pun bisa. Seperti siapa? Seperti Roh Kudus.
Firman Tuhan katakan kamu adalah bait Roh Kudus. Jadi setiap orang, tunggu sebentar, setiap orang percaya di dalam diri ada Roh Kudus, ada Roh Kudus, ada Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus itu banyak, tetapi Roh Kudus itu rohnya Tuhan yang omnipresent, yang maha hadir. Kalian gak akan ngerti ini, saya kasih tahu. Nah, makanya saya ulang lagi. Saya bilang lagi nih ya. Nah, ketika Tuhan menyatakan diri dalam daging, dengar baik-baik, dia menjadi anak tunggal Bapa. Dia bukan datang sebagai anak tunggal Bapa. Dia bukan datang sebagai Allah. Dia bukan datang sebagai Adonai. Dia datang sebagai anak tunggal Bapa yang walaupun sebenarnya rohnya itu roh Bapa itu sendiri, roh Tuhan itu sendiri, roh Elohim itu sendiri, rohnya Roh Kudus itu sendiri. Jelaskan sampai situ. Kalau kau ngerti ini, jadi kau nggak akan tanya, apakah Tuhan lapar atau enggak? Kalau kau ngerti ini, kau nggak akan bilang, kenapa Tuhan Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kau nggak akan bisa bertanya itu. Kenapa? Karena kau ngerti. Kenapa pertanyaanmu sekian bulan, sekian tahun itu terus? Karena kau nggak ngerti bahwa Tuhan itu datang sebagai anak tunggal Bapa. Kalau dia datang sebagai Tuhan, otomatis dia ngomong gini, hey, saya ini Tuhan, sembahlah saya. Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Satu, dengar yang kedua. Saya kasih dalilnya. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kata, dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan demikian tadi kaum muslimin ya, di mana perdebatan itu berlangsung ya, saling baku hantam sesama Kristen ya. Jadi umat Islam dianggap pengadu domba, dianggap pengadu domba ya. Karena apa? Satu dengan yang lain, sesama Kristen pun baku hantam mereka. Maka ketika ada umat Islam ya mengaku pintar, mengaku pandai ya, ketika menjadi Kristen ya berdebat sama umat Islam, wah kocar-kacir dia, kebingungan ya. Yang Kristen dari semenjak lahir saja mereka bingung, apalagi yang katanya murtadin. Makanya seperti Saifuddin Ibrahim itu kan, kalau sama saya kan ketakutan dia karena memang dia musuh bebuyutan saya tuh dulu. Tapi sekarang sudah redup ya, sudah tua dan dia pun sudah tidak bisa makan di Amerika. Mereka pada telunta-lunta ya. Malah sekarang Abu Janda pula ikut-ikutan nimbrung di sana ya. Jangan pula nanti main sama si Udin Caikiti ini, sama si Udin ikut kumpul-kumpul di sana ya, sama Sofiatul segala macam. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rudi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.